Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Hafiz Syailendra, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi, jurusan Pendidikan Agama Islam. Tempat mengajar di SMP Hikmah Padang Panjang. InsyaAllah pada hari ini 30 Januari 2024 akan melaksanakan ujian tunjuk kinerja dalam program PPG, dan berikut adalah video paket pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, seperti biasa silakan kita kelas untuk berdoa bersama. Istaid. Siap. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anda sekalian, silakan berdiri terlebih dahulu. Silakan cek kerapiannya. Ada rapi. Sampah di sekitar perhatikan. Kalau ada silakan dipungut, kita buang bersama, kita bersihkan bersama. Sudah bersih? Sudah. Oke. Silakan duduk kembali. Sebelum Ustaz lanjutkan, Ketua kelas, apakah semuanya hadir? Biasa. Hadir, ya, alhamdulillah. Ya. Kita berharap pembelajaran kita ke depannya tidak ada yang bermain-main. Ya. Kita fokus untuk menuntut ilmu, terkhusus untuk mata pelajaran PAI yang Ustaz ambil sekarang. Ya. Baiklah, anak-anak sekalian, untuk kedepannya kita akan belajar mata pelajaran dari PAI, ya. Kalau ibarat kata orang nih, PAI ini adalah ilmu dunia dan akhirat, ya, yang patut kita pelajari. Kalau kita tidak belajar pendidikan agama Islam ini, ya, otomatis kita akan ketinggalan, ya, ketinggalan dalam beribadah, atau misalnya akhlak kita akan terpengaruhi karena kebiasaan kita tidak beribadah, sholat, mengaji dan lain sebagainya. Dari itu harus kita tuntut, ya, materi tentang pendidikan agama Islam. Tidak luput hanya di dalam kelas ini saja, ya. Anda sekalian juga diperbolehkan untuk ilmu misalnya lewat YouTube, ya, atau kajian-kajian di masjid, majelis dan lain sebagainya. InsyaAllah itu paham, ya? Oke. Baiklah sekalian, seperti biasa, Ustaz berharap kedepannya antum mampu untuk fokus, konsentrasi dalam pelajaran kita, sehingga nantinya tidak ada yang mengganggu aktivitas pembelajaran, proses pembelajaran kita. Dan Ustaz harapkan buku-buku yang di atas meja yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran PAI ini silakan disimpan terlebih dahulu. Ya, yang ada di atas meja cuma yang berhubungan dengan mata pelajaran PAI. Ya. Baik itu buku cetak, catatan, latihan, peralatan tulis dan lain sebagainya yang berhubungan dengan mata pelajaran PAI.
baru dibolehkan untuk dibuka. Ya. Anak sekalian, sebelum masuk materi kita akan membagikan lembaran, ya, lembaran yang berisi pertanyaan-pertanyaan, dan mohonkan antum menjawabnya dengan benar. Ya, usahakan baca terlebih dahulu baru dikerjakan. Ya, ini membuktikan bahwa antum nanti telah membaca buku atau belum. Ya, ini bentuknya asesmen awal ya. Silakan dikerjakan ya. Nanti sudah dikerjakan. Nah ya, silakan barisan 3 dan 4 ceng kertasnya. 1 dan 2 ganti sama teman sebelah. Yang di belakang kita periksa bersama ya. Oke. Nomor 1, istilah toleransi yang sudah populer dalam ajaran agama Islam adalah tasamuh. Ya. Nomor 2, kandungan surah Yunus ayat 40 sampai 41 berisi ajaran tentang toleransi. Oke. Dah siap ya? Bagaimana hasilnya? Memuaskan. Alhamdulillah ya kalau memuaskan ya. Oke. Itu sebagai asesmen awal ya untuk pelajaran kita. Nah, silakan yang sudah siap, dikumpulkan ke depan. Anda sekalian, berdasarkan tes kemampuan awal tadi ya, tentu sudah tergambar ya materi kita hari ini. Apa materi kita hari ini? Toleransi. Toleransi. Sudah pernah mendengar kata toleransi? Sudah. Siapa yang sudah tahu toleransi itu apa? Ini apa suka? Kau kan? Saya menghargai antara sesama umat beragama. Beragama. Oke, bagus ya. Nah, tepuk tangan untuk orang. Ada lagi yang berbeda pendapat? Sama? Nah, sama. Kata toleransi itu memang berasal dari menghargai. Namun saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini yakninya anak-anak nantinya mampu menjelaskan teori maupun praktek ya, tentang toleransi menurut agama Islam. Apa itu toleransi? Bagaimana nanti cara penerapan dalam kehidupan? Selanjutnya, melalui proses penjelasan selanjutnya, peserta didik mampu mengevaluasi praktek keberagaman ya, umat Islam di lingkungan masyarakat. Bagaimana bentuk toleransi di masyarakat kita? Apakah memang sudah benar atau perlu kita perbaiki? Nah, itu posisi kita nanti sebagai peserta didik. Nah, itu ya. Ustaz akan memperlihatkan video silakan diamati video pendek ini ya.
Oke, dari tayangan video tadi, siapa dari Ananda sekalian yang mampu mengambil kesimpulan? Ya, nah, silakan angkat tangan. Oke, si Aji dulu. Dalam video itu dapat kita simpulkan kita harus menanamkan hidup toleransi sejak dini, dan kita harus membantu umat agama lain walau kita berbeda agama. Oke, bagus ya. Video sama dengan yang tadi. Oke, tepuk tangan untuk yang bersangkutan. Oke, Anda sekalian, kita bahas materi kita konsepnya terlebih dahulu. Apa itu toleransi? Dari segi pengertiannya, toleransi apa tadi artinya? Menghargai sama umat beragama. Toleransi. Artinya yang pertama menghargai atau menenggang bisa ya? Ya. Menenggang. Kalau dari pengertian menurut Polali, nah ini bisa kita baca di sini. Berdasarkan KBBI, toleransi itu bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian ya, yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya. Jadi satu sama lain itu berbeda pendiriannya. Itu harus kita hargai. Ya. Menurut Sujono Sukanto, belah Anda sekalian, Anda akan Ustaz bagi menjadi 4 kelompok. Ya. 4 kelompok. Perhatikan ya. Kelompok 1 ini tulisan ini. Kelompok 2 tulisan ini. Kelompok 3 tulisan ini. Kelompok 4 tulisan ini. 4 kelompok. Anda sekalian akan Ustaz bagi menjadi 4 kelompok. Sudah dibagi tadi ya. Sudah tahu pembagiannya? Oke. Silakan masing-masing kelompok. Kelompok 1 bagian kanan Ustaz, kelompok 2, 3, 4. Nah, silakan posisikan bangkunya. Oke, silakan bergerak. Kita akan membuat mind map. Perhatikan video tersebut. Berdasarkan tayangan video tadi, sudah memperhatikan ya bagaimana cara pembuatan mind mapping atau konsep. Nanti masing-masing kelompok akan membuat mind mapping berdasarkan materi-materi yang akan dibagi. Yang pertama, kelompok 1 silakan dicatat terlebih dahulu. Kelompok 1 tugasnya tentang manfaat dari toleransi. Manfaat dari toleransi. Kelompok 2, penerapan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
alatnya sudah dibagikan, alat dan bahannya. Cara pembuatannya sudah tahu. Pembagian kelompoknya dan juga materinya sudah disampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang diragukan lagi? Tidak ya? Bisa untuk melanjutkan ya? Oke, silakan masing-masing kelompok kerjakan tugas berdasarkan kelompoknya. Oke, silakan kerjakan. Ananda, untuk pengerjaannya ingat ya, kita mengerjakannya 20 menit. Nanti kita presentasi berdasarkan masing-masing kelompok di depan. Ya. Usahakan selesai sebelum waktu habis. Ya, silakan kerjakan dengan maksimal. Jadi kalau misalnya ada yang diragukan, silakan ditanyakan. Oke, paham ya? Nah, bagian apa tadi penyerapan? Dalam lingkungan sekolah kan? Baca terlebih dahulu materinya di sini. Bentuk-bentuk penerapan dari toleransi di sekolah apa? Nah, kayak Ustaz sampaikan sebelumnya tadi, menghargai pendapat orang lain, atau misalnya tidak memandang suku teman itu dari mana. Mungkin judul besarnya mungkin peta konsep yang sesuai dengan ide kan. Dulu materinya nanti dipisahkan toleransi dalam bermasyarakat itu seperti apa, kan? Misalnya kita sebagai ketua RT tidak membedakan ini suku Minang, suku Jawa dan komplek itu. Gimana penerapan kita? Di situ. Ini judul besarnya kan ya. Nah, itu cabang-cabang peta konsep yang lain-lain. Nanti pengertian. Karena pengertian boleh, cuman dijelaskan aja dulu. Jadi bentuk-bentuknya saja dulu. Baiklah, anak sekalian. Ini kita bagikan untuk PD sebagai bahan juga ya. Dan ada juga latihan, bentuk latihan-latihan di dalamnya. Mana namanya? Contohku tambah. Yang dapat kami sampaikan. hasil dari apa yang kami buat tadi. Manfaat toleransi yang pertama, menumbuhkan rasa persaudaraan. Ikatan persaudaraan dapat tumbuh
dan berkembang disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya karena merasa dihargai atas perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Rasa cinta dan sayang dapat tumbuh dan berkembang pada siapapun. Misalnya ikatan persahabatan, persaudaraan, dan hubungan sosial. yang ketiga, Mempermudah proses musyawarah. Oke anak-anak sekalian, kita perhatikan teman-temannya yang tampil di depan ya. Kelompok yang lain mohon untuk menyimpan kalian dulu. Nah, perhatikan teman yang tampil di depan. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fajri, Afgan, Mail, dan Zahran akan mempresentasikan penerapan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, penerapan yang akan disampaikan kepada Zahran. Kepada Zahran dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Haji yang akan menjelaskan tentang penerapan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Penerapannya seperti misalnya kita sebagai ketua RT tidak boleh membedakan yang mana orang yang bersuku Minang dan mana orang yang bersuku Jawa. Satu lagi, maghrib bangunan tempat ibadah Muhammad. Mungkin hanya itu presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Sudah. Pas. Oke. Dan Apa manfaat dari toleransi tersebut? Manfaat dari toleransi bisa dirasakan terciptanya kehidupan yang rukun dan kita tidak saling dekat satu sama lain. Ada lagi? Mungkin hanya itu presentasi kami. Apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berikan aplaus untuk yang tampil dengan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu penerapan toleransi dalam lingkungan sekolah. Tujuannya akan dibacakan oleh Aidil. Kepada Aidil silakan. Terciptanya harmonisasi dalam sekolah. Menolak individu yang tidak seagama, berkelakuan diskriminatif. Saya kembalikan kepada isi. Kepada Wagan, upaya pencegahan sikap pelanggaran yang akan dijelaskan oleh Sultan. Kepada Sultan dipersilakan. Tidak memaksakan kehendak diri sendiri, peduli sikap menghargai, peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak mencari keuntungan diri sendiri, Yang tidak menerima kehadiran umat agama lain. Baiklah, kemudian yang kami sampaikan. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Ada. Silakan kepada Fahri. Bagaimana kalau ada pemaksaan dalam kehendak? pemaksaan dalam kehendak tidak ada dalam agama Islam. Pemaksaan kehendak diri sendiri hukumnya haram. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Semuanya sudah tampil ya? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Sudah dicatat materi-materi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok? Sudah. Oke. Untuk menguji semangat antum, kita cek dulu ya semangatnya. Tepu semangat. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu kita semua. Masih tetap semangat ya? Insyaallah kita akan mengulas sedikit atau menguatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi yang diutarakan kepada beberapa kelompok juga. Ya. Apa yang pertama dari tentang bullying, terus pemaksaan, pemaksaan kehendak. Terakhir tadi apa lagi? Manfaat toleransi. Ya. Yang pertama kita akan bahas manfaat toleransi itu apa. Manfaat toleransi itu tadi juga sudah dijawab oleh pemateri ya, untuk kelompok yang hampir.
manfaatnya sebenarnya kita sudah mengalami atau merasakan. Manfaat dari toleransi itu terwujudnya ukhuwah, silaturahmi, persaudaraan. Contohnya apa? Seperti kita di kelas ini. Di kelas ini dari berbagai daerah, dari Sujunjung, oke, yang Sujunjung, Sultan, dari Damasraya. Ini dari Damasraya ya. Dari Solo. Oke. Mantap ya. Kita akan berkumpul di sini, di kelas ini, walaupun berbeda daerah asal, tapi kita tidak ada permusuhan, ya enggak? Tidak ada permusuhan ya. Kita saling menghargai. Kebiasaan dari suatu daerah pasti berbeda-beda. Antara daerah Solo misalnya dengan Dharmasraya biasanya pasti berbeda-beda. Apalagi misalnya cara bicaranya, cara bicaranya misalnya bentuk kan, logatnya itu kental misalnya. Dari Solo Selatan bahasanya kental, dari Sijunjung bahasanya kental juga. Di antara perbedaan itu kita tidak saling mencemooh, mencemooh atau menyalahkan bahasa-bahasa daerah itu. Itu bentuk dari manfaat toleransi. Kita menghargai dari perbedaan itu antara satu sama lain. Jadi anak-anak sekalian di sini di kelas ini nanti akan saling rangkul merangkul, bantu membantu di antara satu dengan yang lain. Di sini kekeluarganya kental ya, kuat ya, nggak ada yang bermusuhan ya. Nah, itulah bentuk dari manfaat toleransi. Juga ini pertanyaan kedua sekaligus ya. Di antara perbedaan itu yang bentuk toleransi tadi disampaikan bentuk bullying, bullying juga dijawab oleh pemateri atau kelompok yang tampil tadi, itu tidak boleh, harus kita hindari, harus kita hindari karena kita tahu ya dari Indonesia ini hukumnya sudah menyampaikan kalau bullying itu sudah termasuk kasus yang berat, itu haram, haram untuk pemaksaan kehendak. Sedangkan Rasulullah suatu perang, Rasulullah dan para sahabat itu tidak memaksa seseorang untuk masuk Islam dengan senjata tajam. Masuk Islam. Kalau enggak, kami bunuh, kami bantai, misalnya. Ada Rasulullah seperti itu. Peperangan itu terjadi karena pembelaan terhadap agama. Nah, di sanalah untuk pemaksaan itu memang diharamkan, tidak diperbolehkan. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Pas ya. Karena tidak ada pertanyaan, saya bertanya. Siapa yang mampu mengambil kesimpulan dan hikmah dari pelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Nanti kita telah. Oke, Waldan. Toleransi merupakan sikap yang sangat penting berada di masyarakat karena toleransi bisa menyebabkan kedamaian. Toleransi juga memiliki kuat batasan, misalnya dalam sejarah telah dijelaskan dengan suara kafirun yang artinya agamamu, agamaku. Ya, ada yang berbeda? Sama ya. Oke, bagus. Pertama untuk Waldan. Tadi udah disampaikan hikmahnya ya. Kita ambil kesimpulan dengan pelajaran kita di sini disampaikan oleh Waldan tadi. Hikmahnya ada terwujudnya perdamaian ya. Tapi ada batasnya kata Waldan. Batasnya di bagian apa? Akidah. Ya. Jadi kalau kita misalnya beribadah, cukup untuk ibadah kita saja. Jangan kita ikut dalam peribadahan agama lain. Itulah tidak. Kita akan uji kemampuannya ya, atau kita lihat pemahamannya sudah sampai mana dengan asesmen nanti berbentuk quizzes.
Ya, sudah pernah pakai kuis sebelumnya? Nanti kita laksanakan kuisnya, ada 15 soal nanti kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Ini soal yang pertama. Nih, soal yang pertama silakan dibaca, dipahami. Oke, udah siap? Memahami? Salah satunya jawabannya benar. Oke, 1, 2, 3. Sambung ya. Pertanyaan selanjutnya. Satu, dua, tiga. Ini hasil dari kuis kita ya. Siapa yang paling atas tadi? Sultan ya. Bagus ya. Tapi untuk keseluruhan sudah dinyatakan ya, tuntas ya, di atas KKM. Anak-anak sekalian, berdasarkan kuis tadi, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Dan bagaimana perbandingan dengan tes awal tadi? Ada perubahan? Meningkat kan? Meningkat ya? Alhamdulillah ya. Itu berkat kegigihan antum dalam mencari informasi juga ya. Dan bagaimana cara kita pengaplikasian ya, bentuk refleksi dari materi kita, toleransi ya. Bagaimana kita harus menghargai perbedaan di antara kita ya. Jadi ini bisa sebagai acuan betulnya 13. Itu sudah luar biasa. Paling bawah betulnya 11. Itu sudah luar biasa. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Dan sekalian, untuk meningkatkan pemahaman antum terhadap materi ini, silakan ditandai di dalam buku cetak kita. Itu halaman 80 sampai 81. Dikerjakan di buku pelatihan atau buku PR, kerjakan di asrama. Ya. Minggu depan dikumpulkan. Ustaz berharap untuk memang mengerjakannya dengan serius ya, biar pemahaman kita terhadap materi jauh lebih dalam dan meningkat ya. Pemahaman kita terhadap materi yang hari ini toleransi itu jauh lebih dalam hendaknya. Toleransi itu seputar apa saja. Oke, sudah ditandai? Minggu depan silakan dipelajari materi kita selanjutnya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas materi yang berbeda ya. Yang pertama itu tentang jual beli, utang piutang dan riba ya. Saya harapkan sebelum pertemuan minggu depan antum sudah membaca buku cetaknya atau sumber-sumber yang lain. Sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Paham ya materi kita minggu depan ya? Paham. Oke, silakan seperti biasa kita tutup pembelajaran kita sampai kelas. Bikin teman-teman yang berdoa. Siap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan silakan buka ya.